Halo Mbak Jang. Sip, Halo Mbak Jang. halo, Assalamualaikum Farhan, maaf masih ke-mute. Ya, ya. Sorry Mbak, mau sambil setting-setting. Kenapa Farhan, punten? Gue sambil nyeting-nyeting. Oh iya, mangga. Farhan, punten, ini untuk yang nanti pas join mereka langsung, pesertanya pada langsung join apa dulu? Di waiting dulu Mbak. Oh, di waiting dulu kan? Oh iya, sip kalau gitu. Mm-mm. Ya, oke. Gue lagi anuin dulu Mbak. Mbak Yap, Ajeng udah jadiin host ya. mangga. Not a host. Bang ngapain sih? Oh, guanya nggak bisa nge-record. Ini sih cuma nggak bisa tidur. Bentar ya. Kita cerita aja. Ulang-ulang. Lu jadi co-host aja deh Mbak, ntar. Iya, boleh. Benar cuma ngasih. Korak apa besar? Oh, ya. Tanya apa? Antigen. Tanya apa? Antigen. Oh, bagus kita. Tanya apa? Antigen. Masa dia tanya apa? Apa deh? Cantik. Bukan. Bukan. Apa tahu? Anting. Anting. Tiara. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda dan Waalaikumsalam teman-teman? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, apa kabar? Insya Allah semua dalam keadaan sehat. Insya Amin. Allah dalam keadaan yang selalu happy dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Buat Bunda yang baru bergabung di JSR Community, selamat datang, selamat bergabung di JSR Community. Dan pada malam hari ini, terima kasih kami juga mengucapkan kepada teman-teman, kepada Bunda dan juga ayahnya yang masih bergabung di JSR Community. Malam ini tentunya khusus Muslimah JSR Community di program terbaru kita, Muslimah Bercerita. Karena setiap hati punya cerita. Kadang nih ya, buat Bunda maupun teman-teman yang hari ini sedang merasakan lelah, kadang merasa lelah tapi kok merasa bersalah gitu. Tapi di sisi lain juga kita merasakan tubuh kita tuh sedang tidak baik-baik aja. Tapi sebenarnya apa sih hubungannya? Nah, malam ini insya Allah secara perdana kita akan membahas secara langsung dengan expert, dengan psikolog yang insya Allah akan bergabung dengan kita dalam waktu yang sebentar lagi ini. Dan ada juga nanti dari tim Berka. Apa sih Berka? Ada program apa sih Berka? Dan ada produk apa sih Berka? Spesial buat Bunda yang nanti hari ini bergabung. Spesialnya apa sih? Spesialnya akan mendapatkan produk langsung dari BRK. Tapi apa? Tunggu dulu ya. Baik, insya Allah saya Ajeng akan menemani Bunda dan teman-teman hingga jam 9 nanti. Di episode perdana kita hari ini, Muslimah bercerita, setiap hati punya cerita. Dan ini
spesial temanya adalah yang mungkin relate juga ya sama Bunda semua tentang siklus, tentang mood dan produktivitas manusia. Karena apa? Karena kadang-kadang kita sebagai perempuan, sebagai ibu, istri, selalu harus merasa baik-baik aja. Dan juga Allah menciptakan perempuan itu dengan fitrah dan siklusnya. Bagaimana kita belajar dan mengenali diri kita sendiri. Dan juga yang pasti hati dan tubuh juga harus dijaga. Bagaimana kita cara menjaganya? Nah, nanti akan di-sharing lebih banyak lagi. Baik, mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan narasumber-narasumber kita. Yang paling pertama mungkin dengan psikolog kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Diah. Apakah Mbak Diah sudah hadir? Tadi sudah hadir sebetulnya. Nah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Bentar ya. Selamat Oke. malam, Mbak Kemarin kan? Diah. Oh iya. Halo, Selamat malam, Mbak Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Mbak Diah? Alhamdulillah, sehat. Halo, Ibu, Mungkin tak Ibu, teman semuanya. Ini semua usia ada ya, Mbak Ajeng ya? ada. Baik, mungkin tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya sebutkan dulu short profile singkat dari Mbak Diah. Untuk Mbak Diah sendiri, nama lengkapnya Mbak Diah Syadiah Syam, seorang psikolog yang saat ini sedang melakukan praktek di salah satu rumah sakit swasta di daerah Cibubur. Dan S2 profesinya Magister Psikolog Profesi UII Yogyakarta dengan majornya Clinical Psychologist. Selamat datang ya Mbak Diah, terima kasih sudah menyempatkan bergabung dengan JSR Community di program perdananya Muslimah Bercerita. Halo, teman-teman semuanya, ibu-ibu, muslimah semuanya. Kan ini perempuan semua ya, Mbak Ajeng ya? Ya Kecuali Mas Allah, Farhan. insya Allah. Kecuali Mas Farhan. Iya. Baik, dan selanjutnya, nah di sini kita nggak cuma berdua aja, spesial di sini ada Mbak Amanda Nofrinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Amanda. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Mbak Ajeng. Apa kabar hari ini Mbak Amanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini episode perdana spesial ya. Insya Allah nanti kita akan adakan rutin. Mbak Amanda juga harus selalu nemenin saya dong. Iya pastinya. Oke, Mbak Amanda, boleh nggak cerita sama kita-kita di sini? Sebenarnya BRK itu apa sih programnya dan tentang apa? Jadi mungkin di sini buat Bunda dan juga teman-teman dan mungkin ada ayahnya juga yang bergabung, mungkin memberikan informasi kepada istrinya. Apa sih itu BRK? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda semua. Senang sekali malam ini kita bisa kumpul di sini di tengah kesibukan sehari-hari kita, tapi bunda-bunda semua memilih hadir untuk diri sendiri. Itu bukan hal kecil loh. Dan aku appreciate banget bunda-bunda udah meluangkan waktu malam ini. Jadi aku mau mulai dengan sesuatu yang mungkin jarang kita renungkan ya. Jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi ada satu hal yang Allah titipkan khusus hanya kepada perempuan. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kemuliaan yang luar biasa, yaitu rahim. Karena cuma perempuan yang punya rahim kan, laki-laki enggak. Jadi dari rahim ini kita punya siklus yang unik, yang tidak dimiliki siapapun selain perempuan, yang membuat emosi kita dalam sebulan itu naik turun yang bisa dibilang hormonal ya. Dan tahu enggak, dari rahim ini pula setiap peradaban di muka bumi ini dimulai. Karena eh, emang peradaban itu dimulai ketika sudah maksudnya dari ruh dia pertama kali masuk ke dunia itu kan melalui rahim ibu. Rahim adalah rumah pertama manusia di dunia, tempat di mana seorang jiwa berpindah dari alam ruh menuju dunia. Jadi masih dalam pelukan ibunya, tapi perjalanan udah dimulai. Masya Allah, mulia banget ya rahim kita ini. Tapi justru karena itu rahim kita butuh dijaga, dirawat, dinutrisi dengan baik.
Tapi sayangnya banyak dari kita nggak sadar mengabaikannya. Karena emang nggak ada yang ngajarin kita caranya. Kita terbiasa mendahulukan semua orang. Mendahulukan suami, mendahulukan anak, mendahulukan keluarga yang lain. Sampai lupa bahwa diri kita sendiri itu punya hak untuk dirawat. Berkah lahir dari kesadaran itu. Apa sih itu berkah? Jadi berkah itu minuman kesehatan wanita yang bisa untuk menutrisi rahim. Berkah hadir sebagai teman perempuan semua untuk merawat, menutrisi rahim dari dalam supaya bisa hadir sepenuhnya untuk keluarga yang kita cintai. Dan karena itu berkah karena kita banyak andil dalam keluarga, kita juga butuh pengingat yang konsisten. Dari situ lahir program BRK Support System dan BRK Inner Circle, di mana setiap minggu kita kirimkan pesan-pesan hangat, kata-kata yang mengingatkan untuk para wanita untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Karena kadang yang kita butuhkan kan bukan solusi besar, tapi ada yang hadir dan bilang, hey, kita nggak sendirian loh. Jadi malam ini dengan JSR Community, kita hadir bersama Mbak Diah yang akan menemani kita bicara lebih dalam tentang siklus, mood, dan produktivitas kita sebagai perempuan. Oh iya, satu lagi di akhir sesi nanti, insya Allah akan ada hadiah spesial buat yang mau nyobain BRK untuk 5 penanya terbaik. Jadi kalau nanti ibunda-bunda ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja dikasih ke Mbak Ajeng supaya nanti bisa nyobain BRK. Oke, sekian penjelasan tentang BRK dari aku. Kembali ke Mbak Ajeng. Makasih Mbak Ajeng. Masya Allah, terima kasih Mbak Amanda. Ini inspiratif banget ya buat programnya, buat produknya gitu. Karena sebetulnya sejauh ini JSR Community berusaha untuk membersamai para membernya. Gak cuman ayahnya, gak cuman bundanya, gak cuman anak-anaknya aja, tapi insya Allah semuanya kita bisa membersamai. Dan biar lebih dekat lagi, makanya kita bikin program-program yang mudah-mudahan dan insya Allah bermanfaat. Salah satunya program ini ya, di Muslimah Bercerita, spesial perdana pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Baik, jadi nanti buat Bunda dan teman-teman akan ada sesi tanya jawab pastinya. Nanti akan ada 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan produk dari Berka. Nanti untuk alamatnya nanti bisa di japri ke saya nanti untuk yang terpilih tapinya ya nanti ya. Nanti di akhir acara boleh japri ke saya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih ya Mbak Amanda sudah menjelaskan tentang program dan produk-produknya Berka. Barakallah, Mbak Amanda. Terima kasih. Baik, buat Bunda dan teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi utama. Apa sih materi utamanya? Yang pasti tentang siklus, tentang mood, dan produktivitas wanita. Karena apa? Sebenarnya kita biar bisa mengenal fitrah diri kita kembali, mendengarkan tubuh yang sedang Allah titipkan kepada kita sebagai manusia yang mulia. Karena Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baik, Mbak Diah, mangga kami persilahkan untuk sharing dan memberikan inspirasi kepada kita-kita dan reminder kali ya kepada wanita-wanita ini, kepada perempuan-perempuan kita ini yang kadang-kadang juga harus banyak refleksinya. Baik, silahkan Mbak Diah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, teman-teman muslimah semuanya yang alhamdulillah dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join di kelas kita malam hari ini gitu ya. Saya senang waktu diajak kerjasama dengan JSR Community ya, karena ini baru pertama kali ya Mbak Ajeng ya, gitu. Dan temanya dan ini program pertama juga, wah saya berarti pembuka Mbak Ajeng, itu ya. Nah semoga programnya nanti terus berjalan dan teman-teman memiliki wadah tempat ya, tujuannya itu ya Mbak Ajeng ya, untuk kita saling sharing, saling berdiskusi. Saya di sini
sebelumnya bukan untuk menggurui ya, Ibu, teman-teman dan muslimah semua yang hadir, tapi kita di sini belajar sharing terkait apa yang saya pelajari, atau mungkin nanti ada beberapa pertanyaan atau dari sharing dari pengalaman yang kita sama-sama berdiskusi. Dan apa yang kita share di sini, ya kita berharap sama-sama saling menjaga, sama-sama saling apa ya, mentoleransi ya hal-hal yang mungkin nanti ada yang kita diskusikan, mungkin ada yang nggak nyaman dan lain sebagainya ya. Nah, saya izin share, berarti nanti sistemnya saya sampaikan dulu materinya gitu ya, Bajeng ya, baru nanti kita tanya jawab ya. Iya, betul Mbak Dia. Oke. Nah, saya share sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak aman. Sudah ya. Nah, eh, teman-teman muslimah semua. Jadi tadi kan saya nggak tahu ya yang ikut ini ibu-ibu, mungkin masih muda, mungkin kita masih seusia gitu ya. Pokoknya teman-teman muslimah semua. Saya ditawarkan membahas atau sharing terkait siklus mood dan produktivitas kita sebagai wanita ya. Nah, karena memang backgroundnya saya adalah clinical psychologist, jadi kita juga melihat dari aspek kesehatan mental kita sebagai seorang muslimah. Makanya kan siklus, mood, produktivitas itu kan sangat mempengaruhi kesehatan mental ya. Nah, saya share sedikit. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin coba bertanya dulu. Kita kan banyak peran ya yang kita hadapi, yang kita lalui, yang kita jalani gitu ya. Yang mana peran-peran itu kan memunculkan banyak rasa, baik senang, marah, lelah, capek gitu ya, perasaan nggak nyaman. Nah, itu kan memberikan dampak pada kita juga ya. Nah, kondisi-kondisi kayak capek atau mungkin eh, lelah gitu ya, yang mana kita nggak bisa mengutarakan. Nah, kenapa? Seringnya itu kita suka merasa bersalah gitu ya, bersalah saat tubuh kita, fisik kita gitu ya, itu merasa lelah. Ya. Nah, padahal sebenarnya lelahnya itu kan bukan hanya sekedar ya capek fisik tok gitu ya, tapi itu terjadi akibat apa? Interaksi kompleksitas ya antara fisik ya tadi hormonal ya kan siklus kita sebagai fitrah kita perempuan gitu ya, lalu faktor psikologisnya bagaimana selama ini pengalaman problem solving gitu ya, budaya serta aspek sosialnya. Nah, aspek fisik yang tadi saya bilang itu berhubungan dengan sistem hormon. Lalu kita fitrahnya kita eh, perempuan yang tadi sudah disampaikan Mbak Amanda, ada sistem reproduksi juga gitu ya. Nah, yang mana sistem reproduksi itu kan nggak hanya melahirkan, tapi kan kayak kita haid gitu-gitu ya. Nah, itu kan juga mempengaruhi dan itu terkait dengan interaksi atau respon kita respon hormon terhadap lingkungan. Itu kalau dalam klinisinya kita bilangnya sistem neuroendokrin ya. Nah, lalu aspek psikologis. Nah, ini pasti kan kondisi fisik tadi atau kondisi biologis tadi kan mempengaruhi bagaimana kondisi kita emosional, bagaimana cara berpikir kita, lalu bagaimana pengalaman-pengalaman psikologis yang kita lalui gitu ya terkait dengan apakah ada yang tidak menyenangkan gitu ya atau trauma, hal-hal yang dirasakan tidak nyaman. Nah, itu eh, terus kita rasakan. Lalu aspek budaya dan sosial. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai yang kita anut, yang terinternalisasi, peran yang kita jalankan, support atau dukungan yang kita dapat, ya. Nah, ini sangat mempengaruhi kondisi-kondisi yang menurut kita selalu merasa bersalah saat tubuh kita mungkin memberikan sinyal
oh saya lagi capek gitu ya, oh saya lagi lelah, saya lagi tidak enak. Nah itulah ternyata itu banyak interaksi ya, banyak interaksi yang terjadi. Jadi nggak hanya selevel kondisi fisik saja ya. Nah, yang perlu dipahami yang tadi saya bilang kan banyak peran, akhirnya apa? Ada banyak beban kerja yang mungkin tidak terlihat. Mungkin di sini para teman-teman muslimah ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang masih ada yang baru jadi new mom, ada yang anaknya baru sekolah gitu ya. Pokoknya banyak banyak peran lah. Ada yang sebagai anak tunggal atau ada yang sebagai sekarang itu bahasanya sandwich ya, sandwich generation yang mana semuanya itu kan berpangku ke dia ya. Nah, itu beban-beban yang tidak terlihat itu ternyata sangat mempengaruhi. Meskipun tugas fisik yang dilakukan perempuan itu bisa dibagi. Misalnya mungkin sekarang apalagi para suami, para laki-laki itu kan sudah mulai aware ya. Nah, saya senang ada beberapa pasien itu yang datang dengan pasangan gitu ya. Meskipun sudah mulai ada dibagi peran-peran itu gitu ya. Tapi sebenarnya kita sebagai perempuan itu ada beban kognitif. Karena apa? Kita ini multi semuanya, merencanakan, mengingat jadwal, mengantisipasi kebutuhan gitu ya. Dan itu semuanya masuk dalam beban-beban atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang mana itu kita sebagai perempuan di dalam rumah harus paling tidak harus tahu gitu ya. Akibatnya apa? Nah, ketika tubuh kita lelah, capek atau mungkin mulai muncul keluhan secara fisik gitu ya. Nah, terus juga atau mungkin kita sedang ada ya tadi fitrah hormonal kita, menstruasi, atau mungkin lagi hamil yang lebih sensitif gitu ya. Nah, itu membuat otak perempuan itu tuh jadi bekerjanya lebih banyak gitu dan dia lebih sensitif ya. Sehingga mereka memiliki kayak punya pemikiran bahwa oh, kewajiban saya jadi terbengkalai nih gitu. Ya, karena mungkin tubuhnya nggak bisa untuk bergerak gitu ya. Nah, faktor penyebab rasa bersalah itu tadi karena kita mungkin udah lelah, kondisi fisik juga mungkin lagi tidak enak atau siklus kita lagi ya terutama kita menstruasi dan lain sebagainya kan muncul ya. Nah, penyebabnya biasanya karena apa? Ada internalisasi peran caregiver-nya ya. Kita sebagai eh, orang yang paham, yang tahu mungkin, yang mungkin lebih aware terhadap kondisi keluarga ya. Nah, masyarakat secara budaya mengkondisikan itu perempuan untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadinya. Nah, sehingga apa? Tanggung jawab moral yang harus kayak melayani pasangan, anak, itu harus didahulukan gitu ya. Sehingga dia kadang seringnya melupakan peran intinya dia sebagai ya diri dia makhluk ciptaan Tuhan yang harus beribadah, harus ini, harus itu gitu ya. Nah, tapi kebanyakan peran itu tertindih dengan peran-peran dia sebagai caregiver itu tadi. Lalu ada beban mental atau beban emosional yang terus-menerus ya. Meski wanita sedang berhenti, misalnya dia lagi siklusnya lagi eh, menstruasi, dia harus agak melambatkan ya, agak melambatkan ritmenya gitu ya dalam beraktivitas. Nah, tapi kan pikirannya tadi load dia berpikir itu kan tetap jalan. Nah, ini jadi menumpuk ya. Nah, dia harus memikirkan kebutuhan anak atau mungkin yang masih belum dia harus memikirkan besok bekerja seperti apa, besok menghadapi orang bagaimana, masa depanku seperti apa. Nah, itu nggak ada istirahat ya, dan sehingga apa dia jadinya merasa mungkin capek atau merasa bersalah tidak bisa memenuhi itu gitu ya. Nah, lalu faktor penyebabnya yang lain adalah ekspektasi. Ekspektasi sebagai seorang perempuan, seorang wanita yang bisa semua. Ya. Nah, ekspektasi ini nggak hanya dari eksternal, tapi dari dalam diri kita pun juga secara nggak langsung itu juga mempengaruhi. Standar sosial itu juga kan yang mungkin menuntut perempuan itu harus sukses, harus bisa, seorang ibu harus bisa ini anaknya, atau
seorang anak yang seorang kakak yang harus bisa mainikan adiknya gitu ya. Nah, itu yang mungkin eh, sering eh, membuat kita itu merasa lelah, sehingga saat kita menunjukkan rasa lelah, capek gitu ya. Nah, itu muncul perasaan kita jadi gagal gitu ya. Lalu budaya produktivitas. Masyarakat modern itu sering tuh atau lingkungan lah ya, sering mengukur keberhargaan seseorang itu dari tingkat sibuknya. Makanya sekarang kayak medsos gitu-gitu tuh sering tuh kita ya. Ada beberapa pasien itu, aduh Bu Dia, lihat medsos kok ini aku belum bisa apa-apa, lihat teman ini aku kok belum bisa apa-apa. Sehingga apa? Muncul rasa cemas. Ya, muncul self esteem yang rendah gitu ya. Nah, padahal mungkin dia bukannya malas, dia bukannya nggak bisa gitu ya, tapi karena dia sudah merasa itu tadi kekhawatiran yang berlebihan ya. Nah, kita harus pahami teman-teman, fitrah seorang muslimah itu kan, saya tidak membahas secara rinci ya terkait dalam Al-Quran dan lain sebagainya, tapi yang dipahami dalam psikologi Islam itu kan sebenarnya fitrah itu dapat diartikan adalah suatu kealamian, jadi alami ya, dan itu diberikan oleh Allah yang tadi dibilang salah satunya kan alat reproduksi dan yang tadi, yang mana itu sudah ada ya, sudah diciptakan sejak kita dilahirkan gitu. Jadi potensi bawaan, itu pondasi kita, dasar kita ya. Nah, itu yang kita bilang dengan fitrah. Dalam diri perempuan, fitrah itu dirancang khusus oleh Allah dengan apa? Dengan penuh hikmah, dengan penuh apa ya? Ya dengan penuh banyak hikmah lah ya. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan kehidupan antara manusia dan lingkungannya gitu ya. Nah, fitrah wanita dalam Islam itu banyak, tapi saya coba membuat lebih sederhana ya, supaya ini yang pertama adalah yang utama itu peran reproduksi. Ingat, reproduksi itu nggak hanya harus melahirkan ya Ibu Bapak ya, kita menstruasi itu ya. Nah, itu kan fitrah kita secara reproduksi ya. Nah, lalu nanti kalau memang dikasih Allah untuk hamil, harus mengandung, melahirkan dan menyusui, itu fitrah utamanya gitu ya. Nah, lalu ada secara psikologis. Allah itu menanamkan naluri pengasuhan. Yang mungkin ini pada seorang ibu ya. Nah, seringnya kadang kita secara nggak langsung itu memiliki kesabaran yang memang harus ekstra, terutama dalam membersamai bersama anak. Gitu ya, itu fitrah kita secara psikologis ya. Nah, lalu ada kelembutan dan emosionalitas yang sifatnya proporsional ya, atau penyayang. Nah, Ar-Rahman ya. Allah membekali perempuan dengan rasa kasih sayang, dengan rasa empati, dengan rasa kepekaan atau perasaan yang kuat. Gitu ya. Nah, kelembutan ini bukanlah kelemahan Bapak teman-teman muslimah. Tapi apa? Itulah sumber kekuatan kita dalam kita baik mengasuh, mendidik, atau merawat, entah itu nanti orang tua atau nanti anak gitu ya. Nah, itulah yang memberikan dasar atau pondasi dasar yang kita miliki sebenarnya ya, sebagai wanita muslimah yang diciptakan Allah gitu ya, dengan fitrahnya. Nah, apakah wanita muslimah bisa atau mampu untuk menjaga kesehatan mentalnya? Ya pasti bisa dong gitu ya. Nah, apa yang harus kita pahami saat kita membahas terkait kesehatan mental ini tadi? Secara psikologis, secara kesehatan mental itu adalah suatu kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang membuat seseorang itu apa? Adaptif dalam berpikir, adaptif dalam mengelola dan mengekspresikan emosinya gitu ya, serta dia berani menghadapi
tantangan atau rutinitas aktivitas sehari-hari. Ya. Nah, orang yang mungkin mentalnya sehat itu dapat bekerja secara produktif dan menjalin hubungan sosial yang positif. Ya, jadi sebenarnya orang yang sehat mental atau muslimah yang sehat mental itu bukan nggak ada masalah, Bapak Ibu. Salah, ibu-ibu ya, teman muslimah ya. Tapi apa? Orang yang mampu tetap produktif, tetap menjalin hubungan sosial yang positif dan tetap mungkin dari segi psikologi Islamnya ya kan tetap menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada hablum minallah dan hablum minannas, ya. Lalu dalam perspektif psikologi Islam yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi kesehatan jiwa nafsnya itu kondisi ketika seseorang merasakan seimbang batinnya, tenang pikirannya, hubungannya baik dengan Allah dan dengan manusia. Jadi perbedaan antara pendekatannya itu ya karena kita meyakini bahwa kita umat beriman gitu ya. Kita seorang muslimah, kita seorang yang melaksanakan perintah agama gitu ya, otomatis kan kita membangun hubungan baik itu nggak hanya dengan sesama tapi juga dengan Allah Sang Pencipta kita gitu ya. Lalu nah, saya coba singgung sedikit karena apa? Islam itu menempatkan kesehatan mental itu sebagian dari penjaga jiwa. Jadi nafs. Jadi dengan sehat mental itu tadi hubungan antara manusia, hubungan dengan Allah itu tetap seimbang gitu ya. Dalam arti kita tetap adaptif gitu ya. Itu akan menjaga tuh jiwa kita. Jiwa tuh nggak hanya perasaan ya, teman-teman muslimah. Kalau kajian tentang nafs ini nih pasti agak dalam, saya nanti mungkin lebih ke Mbak Ajeng nanti ada tema tersendiri ya. Jadi jiwa itu nggak hanya terkait dengan apa yang kita rasa, tapi lebih ke bagaimana menginternalisasikan baik dari pikiran, emosi, perilaku, yang mana itu disesuaikan dengan fitrahnya kita, gitu ya. Nah, kondisi jiwa yang sehat membuat seseorang itu diharapkan mampu menghadapi ujian hidup. Ya, dengan apa pastinya kita sebagai umat muslim ya dengan sabar, tawakal dan dengan berpikir yang lebih jernih dan adaptif ya. Nah, pentingnya kita menjaga kesehatan mental. Dalam ajaran Islam, ketakwaan itu dapat diamati melalui perbuatan. Salah satunya adalah amal soleh ya, yang mana itu merupakan unsur lahiriah kita sebagai manusia. Ya, nah begitu juga dengan kesehatan mental. Lihatnya dari mana gitu ya? Ya dari aspek-aspek perilakunya atau mungkin gejala-gejala atau tindakan-tindakan yang ia lakukan gitu ya. Jadi hampir sama saja. Yang mana itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi eh, mentalnya dia, kondisi kejiwaannya seseorang itu gitu ya. Nah, tanda-tanda mental yang mungkin tidak sehat, nah ini yang harus dipahami. Kadang sering merasa sedih atau cemas berlebih tanpa sebab yang jelas. Nah, ini sering nih, ada beberapa pasien saya itu datang, gitu ya, keluhan awalnya sering merasa sedih tiba-tiba, katanya begitu ya, atau suka cemas Bu dia tiba-tiba, gitu. Jadi seseorang itu tidak bisa mengidentifikasi faktor pencetusnya apa, atau mungkin dia defend ya, dia memiliki mekanisme pertahanan yang membuat dia tidak bisa melihat apa sih faktor hal yang mempengaruhi itu, sehingga dia mengatakan bahwa seringnya kan cemas yang tanpa sebab. Tapi kalau dari unsur psikologisnya kan itu nanti dijelaskan lagi ya. Atau dari segi emosi adanya perubahan emosi yang mana mungkin lebih sensitif, bisa mudah tersinggung atau mungkin bereaksi lebih berlebihan dari yang biasanya. Karena kan tadi kita lihat dari gejala-gejala yang tampak ya. Kemudian hilang minat pada hal yang biasa disukai. Yang tadinya senang ini jadi kurang. Yang tadinya senang ini sudah tidak mau dilakukan lagi gitu ya. Sehingga itu terjadi perubahan. Lalu
unsur menarik dirinya semakin kuat, ya, baik ke keluarga atau ke kajian dia udah nggak mau gitu ya, atau ikut diskusi sharing di majelis dia sudah tidak mau. Nah, itu eh, terlihat ya sudah mulai mengurangi atau dia jarang gitu ya. Lalu sulit tidur atau banyak tidur sebenarnya intinya adanya perubahan pada pola tidur dan pola makan biasanya ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kadang ada orang saya banyak pikiran Bu Dia, tapi kok saya banyak makan ya? Berarti aman ya? Oh, belum tentu gitu ya. Nah, itu yang kita harus pelan-pelan menganalisa lagi gitu ya. Tapi kebanyakan adanya perubahan nafsu makan. Ibadah terasa sulit gitu ya, nggak bisa fokus gitu. Atau bahkan kita jadi ngerasa saya udah sholat tapi kok belum-belum juga gitu ya, kok masih nggak nyaman juga. Jadi terasa sulit saat kita melakukan ibadah yang mungkin itu udah rutinitas yang memang kewajiban, udah template kita sebagai seorang muslimah, ya kan? Kok sekarang rasanya semakin berat gitu ya, sehingga kita jadi nggak bisa fokus dan nggak bisa khusyuk gitu ya. Oh ya, sebelumnya untuk yang tanda-tanda ini perlu digarisbawahi ketika ini berlangsung eh, kurang lebih 2 minggu, menurut saya itu harus dapat konseling ya. Eh, Baik nanti bisa diskusi atau nanti dengan profesional. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, jadi jangan ditunggu sampai udah berbulan, bertahun malah gitu ya. Kasihan nanti diri kita ya. Oke. Nah, cara merawatnya seperti apa gitu. Ada banyak cara sebenarnya, tapi saya coba rangkum ya. Apalagi pendekatan kita dari segi kita seorang muslim gitu ya, pasti kita eh, hal yang utama dan itu memang kewajiban ya. Ya kita harus selalu harus apa ya menjalankan perintah Allah. Salah satu yang diantaranya adalah ya kita mengerjakan sholat kita, mungkin memperbaiki sholat kita gitu ya. Karena apa? Sholat itu bisa mungkin kita jadi sarana kita untuk kita berserah. Jadi mengadu ke teman-teman semua. Jadi ya kita balikkan lagi keaduan kita sama Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang bisa kita cara merawat mental kita ini supaya kita tetap sehat gitu ya. Nah, balik lagi zikir, doa, membaca Al-Qur'an. Nah, ada terapi dengan pendekatan zikir. Itu juga ternyata eh, mempengaruhi mengurangi hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres ya. Jadi terapi zikir itu pendekatannya dengan ya nanti ada tekniknya. Tapi ternyata zikir, doa, membaca Al-Qur'an itu bisa efektif dalam menurunkan hormon stres ya atau mengurangi hormon kortisolnya ya sehingga apa kita jadi lebih tenang ya. Lalu kita jangan lupa bertawakal, menyerahkan hasil akhir apapun itu kepada Allah. Kapan hasil akhirnya kita tahu ya kita nggak tahu gitu. Nah kebanyakan kita itu tuh tawakalnya nggak nggak ini ya. Seringnya itu kok masih begini, kok masih begitu. Yang namanya menyerahkan hasil akhir itu kan yang hanya tahu lah ya Allah gitu. Kita hanya mampu berusaha semaksimal mungkin. Supaya apa? Kita tuh jadi tidak cemas berlebih. Dalam beraktivitas, dalam melakukan sesuatu hal, kita jadi lebih mindful gitu loh. Ya, tuh. Dan yang sering nih, kita sering juga lupa memenuhi kebutuhan dasar. Ya, pertama apa? Makan, teman-teman. Makan. Kadang ya memang kalau lagi banyak pikiran, hormon kita lagi siklus kita lagi nggak baik gitu apa lagi nggak stabil gitu ya atau tamu bulanan lagi aduh bikin nggak enak banget gitu ya akhirnya kan kadang nutrisi itu jadi nggak seimbang makan berlebih atau makan jadi nggak mood gitu ya usahakan tetap nutrisi itu harus kita apa ya kasih ke tubuh kita gitu ya supaya tetap sehat secara fisik.
Lalu menjaga kesehatan jasmani, olahraga yang teratur. Seringnya begini, kita sebagai wanita ya tadi peran itu tuh kan banyak ya, bergerak ke sana kemari ya. Jadi seringnya kita ngerasa kita sudah olahraga, seringnya begitu. Udah Bu Dia, sudah olahraga beres-beres. Bukan seperti itu. Olahraga itu kan gerakan yang teratur ya. Nah, itu usahakan paling tidak 15 menit ya, seminggu bisa 2 kali gitu ya. Itu untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar kita. Dan hormon-hormon yang terkait hormon stres itu juga bisa diminimalisir ya. Lalu sleep hygiene. Nah, seringnya ini tidur, kadang badan itu capek tapi nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Kita cari alternatif, entah scrolling lah, entah ini. Akhirnya jam biologis kita untuk istirahat itu kan eh, jadi mundur semuanya gitu ya. Yang harusnya istirahat, kita cari alternatif untuk kita bisa ini dulu, scrolling dan lain sebagainya. Ya, jadinya tidur kita jadi berantakan. Nah, terus tetap terhubung dengan lingkungan yang adaptif. Kenapa saya bilang dengan adaptif? Banyak beberapa pasien itu kesulitan untuk asertif dengan lingkungannya ya, sehingga secara nggak langsung mereka seringnya menahan emosi yang mungkin mereka tidak nyaman dengan lingkungan gitu ya. Nah, jadinya dia nggak bisa untuk adaptasi dengan lingkungan yang uh, mungkin tidak nyaman itu tadi. Nah, makanya carilah lingkungan, teruslah bersilaturahmi gitu ya dengan lingkungan yang sportif ya. Itu harus tetap terhubung. Lalu belajar asertif dan menerapkan batasan. Tujuannya apa? Untuk membantu stabilitas emosi dan manajemen stres kita menjadi lebih adaptif. Ya, nah cara merawat ini kan bukan ya. Bisa di-unmute aja. Boleh? Sudah? Nah, ini cara-cara merawat ya, menjaga supaya kesehatan mental kita, karena kan siklus rutinitas gitu ya, produktivitas kita itu kan tetap harus diusahakan tetap harus stabil. Nah, aspek-aspek yang bisa membuat itu tetap stabil kan salah satunya kita melakukan yang ini ya, merawat ini tadi. Tapi oh iya, satu lagi, sabar dan syukur. Balik lagi yang tadi saya bilang. Tawakal itu kan berhubungan ya, dan akhirnya kan kita ikhlas, terus kita saling menghargai gitu ya. Menghargai nikmat sekecil apapun ya, sehingga supaya kita terhindar dari rasa kurang puas dan kurang berharga ya. Ini juga ada nih salah satu teknik terapi sabar dan syukurnya itu dalam psikologi Islam ya. Nah, tapi jika sudah berusaha dilakukan tapi masih merasa tidak nyaman, tidak apa-apa minta bantuan profesional. Ya, karena kita manusia, makhluk sosial, butuh dukungan support sosial gitu ya. Nah, itu bisa dicari dengan profesional. Ya, supaya kita pun juga lebih 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 aware dan lebih menyayangi diri kita, karena kan fitrah kita nggak hanya untuk manusia, tapi kita kan juga ingin fokus menjalankan perintah ajaran agama kita gitu ya. Begitu dari saya. Terima kasih. Halo, sudah selesai? Masya Allah, terima kasih Bu Diah buat penjelasannya, biar kita lebih mengenal diri sendiri lagi. Baik, mungkin saya coba ada beberapa yang ingin saya juga tanyakan sih secara langsung sama Bu Diah gitu. Mungkin nanti buat Bunda ataupun teman-teman lain yang mau bertanya, boleh banget di kolom chat gitu ya. Nanti insya Allah dibacakan dan nanti dijawab sama Ibu Diah gitu ya.
Ada satu pertanyaan sebenarnya yang ini juga mungkin menjadi refleksi ya. Tadi kita misal gitu ya, kita sudah berusaha untuk menjaga boundaries kita untuk diri sendiri gitu ya. Ya, Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengkontrol untuk kata orang lain yang sebenarnya itu menjadi kayak salah satu kenapa akhirnya kita stres gitu. ya. Gimana sih Bu caranya biar kita sudah create boundaries tapi masih ada hantaman-hantaman dari support system yang sebenarnya seharusnya mereka support, lagi-lagi seharusnya mereka support, tapi kita nggak bisa kontrol semua orang, semua kondisi. Balik lagi ikhtiar dan tawakal, sisanya biar Allah yang sudah memberikan jalannya. Nah, dari segi psikologisnya itu gimana sih Bu Diah? Ya, memang menerapkan batasan ini terutama terkait faktor-faktor eksternal, ya kan? Nah, ini memang beberapa kadang terpengaruh oleh peran biasanya ya, peran kita sebagai anak, ya toh, peran kita sebagai apa, istri, ya kan, peran kita sebagai ibu, sehingga apa, eh, hal-hal yang eksternal ini tadi ingin kita batasi itu agak sulit, gitu. Ya, nah itu yang jadi konflik internal dalam diri kita. Memang iya, ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, ya kan? Lalu cara kita bertindak itu bisa kita kendalikan. Tapi apa yang tidak bisa kita kendalikan? Pikiran orang lain, cara orang berekspresi, cara orang berkomentar itu kita tidak bisa mengendalikan. Makanya itu biasanya akan disesuaikan dengan peran. Ada beberapa pasien itu kesulitan untuk mengontrol hal-hal dengan orang-orang terdekat. Contohnya mungkin dengan orang tua, karena terkendala peran tadi kan. Nah, itu yang jadi bikin dia lelah jadinya gitu ya. Saya sudah batas tapi nanti jadi anak kok durhaka banget ya Bu Diah gitu ya. Seringnya begitu. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kadang otak kita tuh merasa oh membatasi berarti nggak boleh nih, nggak boleh ada hubungan. Sebenarnya kita tetap kok berhubungan. Konteksnya kan kita tetap berkomunikasi, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Tapi kan ketika sudah masuk ke unsur yang lebih sensitif, nah itu tuh kita harus mulai berani asertif. Maaf ya Ma, kayaknya aku belum bisa deh gitu. Atau mungkin kalau memang kita mau membantu, maaf ya Pak, aku mau bisa bantunya sebegini. Nah itu loh, jadi konteksnya adalah kita sudah membantu kok sesuai dengan peran kita tadi. Bukan tidak. Nah seringnya itu kita sebagai anak berarti aku harus all it nih ke mereka. Nah seringnya begitu. Padahal kita nggak punya sumbernya, sumber dayanya untuk bisa all out. Itu yang jadi konflik. Jadi kalau saya sih walaupun sudah membatasi batasan yang seperti apa sih yang mau dibatasinya, nah itu kita harus jelas gitu ya. Terus nggak apa-apa berkata asertif, mengatakan apa yang dirasa, tapi ya dengan cara yang asertif. Tapi kan seringnya kita sensitif ya apa sih, udah langsung begitu. Akhirnya kan kita jadi ngerasa gak enak, bersalah lagi. Jadi ya runtuh lagi boundaries yang udah kita pasang gitu ya. Nah itu. Jadi memang disesuaikan dengan peran-peran, tapi bukan berarti kita harus all in dengan itu. Cukup pahami apa sih, apakah hanya untuk kebutuhan untuk komunikasi atau apa gitu ya. Gitu Mbak Ajeng. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah, makasih Bu Diah. Mungkin tadi sekedar pertanyaan pematik nih, ini langsung rame Nah, di chat nih, di kolom chat. iya betul. Saya coba bacakan dulu ya. Jadi nanti em, kita akan utamakan dulu untuk membacakan yang di kolom chat, karena biar banyak yang bisa dijawab ya sama Ibu Diah ya gitu. Tapi nanti ketika ada waktunya lagi untuk nanti tanya langsung, insya Allah nanti kita perbolehkan. Baik, saya coba baca dulu dari Bunda Miss Feby nih.
Bu, saya lagi konsul dengan psikiater karena beban hidup saya rasanya menyesakan sekali. Saya dikasih obat, Bu, tapi masih nggak nyaman. Saya mudah sedih. Saya sering menggaruk-garuk tangan sampai luka. Saya nggak tahan. Ya, gimana, Mbak? Oke, Ibu, eh, untuk konsul dengan psikiatri, obat, eh, saya nggak bisa intervensi ya Ibu ya. Tapi yang bisa saya sarankan ketika memang sudah minum obat dan keluhannya masih ada tidak nyaman, saya anjurkan untuk konsul ulang ke psikiatrinya supaya apa? Bisa dievaluasi terkait pengobatannya, ya. Nah, saya mungkin akan kasih ininya aja dari sisi apa modifikasi perilaku karena ini ada perilaku yang sampai menggaruk dan sampai luka. Kan ini faktornya apa ini? Apa kan banyak ya Ibu ya. Nah, tapi memang harus mulai mencari alternatif distraksi. Jadi kita nggak hanya fokus ke satu hal itu aja gitu ya. Nah, karena memang itu kan nggak tahan gitu ya. Makanya itu nanti yang harus dilihat lagi. Karena ini masuknya harus dapat psikoterapi, jadi bukan hanya sekedar konseling aja ya, karena sudah minum obat dan lain sebagainya. Jadi saran saya sih, kalau memang masih belum nyaman, karena kan ini saya nggak tahu minum obatnya sudah berapa lama gitu ya, dan masih belum nyaman, menurut saya lebih baik eh, coba konsul ulang ya. Terus kalau masih merasa sedih, itu obat juga harus dipantau lagi. Tapi yang bisa dilakukan, Bu, coba deh yang tadi saya bilang ya. Karena kan saya nggak paham dinamika yang terjadi ya, tapi yang umum yang bisa saya kasih ya, kalau kita sedih itu kan hormon dopamin kita turun ya Bu ya, dopamin, serotonin kita itu kan turun. Nah, otomatis hormon stres kita naik. Jadi kalau udah nggak nyaman, Ibu jadinya stres garuk-garuk. Coba olahraga, Bu. Karena apa? Olahraga itu meningkatkan dopamin, serotonin, sama adrenalin. Nah, itu membantu, Bu, supaya Ibu tetap nyaman, tetap aman. Ya, nanti apakah bisa berkurang garuk-garuknya? Nah, itu harus diterapi. Karena udah sampai minum obat. Ya, tetap sehat ya, Ibu ya. Amin. Mudah-mudahan menjawab dan sedikit melegakan ya buat Miss Feby gitu. Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini juga bakal terjadi dengan beberapa bunda ataupun teman-teman lain yang sedang mendengarkan ya. Dari Bunda Azizia Freda Savana. Awal premenopause, katanya emosi dan ada rasa tersinggung dengan orang lain tanpa sadar dan menjadi sensitif. Apakah benar seperti itu dan bagaimana cara mengontrol emosi atau rasa sensitif dengan sekitar? Nah, premenopause nih, Bu Diah. Ya, betul. Eh, Salam kenal ya Ibu. Memang premenopause itu kan tadi saya bilang ada hormonal yang berproses ya. Apalagi kita yang fase aktif mau masuk ke fase pasif ya. Nah, ya tadi kan hubungan antara hormon dan sistem neuro kita ya Ibu ya. Nah, itu kalau ditanya apakah ada hubungannya, ada Ibu. Nah, itu dalam kajian neuroendokrin namanya ya. Nah, sehingga apa aplikasi yang terlihat dalam perilaku ya yang kita lihat dari unsur psikologisnya perilakunya mudah tersinggung gitu ya jadi sensitif ya itu memang ada hubungannya dari sistem endo endoneuro aduh apa tadi endokrinnya ya dengan neurosistemnya ya. Terus bagaimana cara mengontrol emosi dan rasa sensitif dengan sekitar. Cara sederhananya adalah sampaikan apa yang kita rasakan dengan asertif. Maaf ya, saya nggak suka kamu begini, gitu loh. Nah, itu memang harus latihan, Bu, gitu ya. Nah, terus atau mungkin kita coba untuk sebelum kita bereaksi, oke, karena gini, sebenarnya tubuh kita itu punya sinyal semuanya. Sistem sensori kita itu ada ya, sampai dewasa. Jadi nggak hanya anak-anak ya sampai dewasa kita itu punya sistem sensori. Jadi ketika kita mulai marah atau kita mulai ngerasa nggak nyaman, itu sensori-sensori kita tuh aktif sebenarnya. Jadi udah mulai nggak nyaman gitu, gelisah gitu ya, udah nggak enak atau aduh kok nggak enak ya. Nah itu ketika udah ngerasa itu coba untuk latih
relaksasi Ibu. Ya, jadi jangan saat kita udah marah baru relaksasi. Yang ada kita makin sesek nanti, gitu ya. Nah, ketika tubuh kita memberikan sinyal itu, oh aku udah nggak enak nih. Nah, coba untuk relaksasi, tarik nafas dalam, buang pelan-pelan, gitu ya. Nah, itu yang harus dilatih. Memang harus dilatih karena mengontrol itu kan nggak yang instan ya, butuh pengulangan, gitu ya. Nah, itu sih kalau dari saya sama nanti latihan untuk kita menyampaikan apa yang kita rasa. Karena hal-hal sensitif gitu itu kan banyaknya kita ya tadi banyak kita tahan, banyak kita ya udahlah gitu ya. Nah, kita punya kapasitas Ibu apalagi ya tadi kita sudah mau masuk fase mulai pasif gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi ya. Oke, semangat Ibu ya. Oke, semangat ya untuk premenopause. Mungkin ini jadi reminder juga sebenarnya buat saya nih. Mungkin mendekati premenopause, tapi kan nggak boleh self-diagnose ya, Bu ya, gitu. Ya, Jadi betul. sambil belajar-belajar lagi. Mm-mm. Oke, ini untuk selanjutnya ada Ibu Iva. Bagaimana cara mengontrol mental kita seorang ibu yang anak sudah kerja dan jauh, jadi merasa kangen sama Ya, anaknya yang sudah mungkin beranjak dewasa ya, sudah ya, bekerja betul, betul, gitu. betul. Gimana Ibu? Ibu, ya memang anak kalau udah besar gitu ya, sibuk dan lain sebagainya. Bu, utarain aja, Mama kangen, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok, Bu. Ya, nggak ada yang salah kok. Ya, jadi Ibu utara. Karena yang namanya kangen kan harus diutarakan, Ibu. Nggak bisa dipendam, ya. Bilang aja, nggak apa-apa kok. Ya, Mama kangen, Mama ini, nggak apa-apa. Ya, sama kayak ini. Ya anak walaupun dia udah dewasa, tetap kita sebagai ibu ya tetap melihat dia sebagai anak, seorang anak, gitu ya. Jadi sampaikan aja ibu, mama kangen gitu ya, udah itu nggak apa-apa daripada ibu jadi ganggu tidur gitu kan. Jadi nusu-nusu sendiri gitu, uring-uringan sendiri, pasti tanya kenapa kangen. Nah, kan greget ya jadinya. Nah, jadi sampaikan aja ibu ya karena anak kita juga jauh sudah kerja gitu. Jadi nggak apa-apa diutarakan. Kan udah dewasa anaknya. Akhirnya kan nanti anak juga paham. Ya, oke. Sip. Semangat ya Ibu ya, bilang aja kangen sama anaknya. Kayak saya bilang suka, saya kangen sama anak saya gitu. Di WhatsApp walaupun kadang-kadang suka nggak dibales ya, tapi Iya, setidaknya menyampaikan. sampaikan. Ya, sampaikan saja ya. Karena itu anak kita kok Bu, Baik. bukan anak orang Baik. lain. Insya Allah. Ya, tidak apa. Oke. em, Oh, mm-mm. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini langsung banyak banget nih pertanyaan nih. Setelah ya. tadi udah banyak pertanyaan tematik, sudah Mm-mm. mulai ini kali ya, Gitu ya. adrenalinnya Terima kasih gitu. ya. Oke, Ada yang dari Kalimantan juga tadi ini saya dari ya banyak banget. Ini lihat. dari Ibu Adel Umu Aisyah. Jazakillah khair atas materinya. Izin bertanya beberapa hal Ibu Diah. Seperti materi yang telah disampaikan Bu Diah, sebagai wanita memang normalnya akan banyak mikir ketika belum selesai pekerjaan, mengerjakan target-target yang ditetapkan kan ya gitu. Suami saya sering bilang saya sering mikir. Apakah itu normal? Bagaimana sebaiknya saya merespon? Lebih ke overthinking kali ya maksudnya ya. Ini maksudnya merespon suaminya Jadi yang ngomong itu kali ya. ya, ya. Ini ada beberapa pertanyaan kali ya. Mungkin Ah, dijawab itu dulu kali ya Bu Diah ya. boleh, boleh. Bu, memang fitrah kita mau perempuan mau laki-laki berpikir Ibu ya. Nah, cuma kadang kita perempuan itu memang tadi kan karena ada peran ya, sehingga yang dipikir itu banyak. Itu. Nah, ya, ini bukan bukan kaum feminis ya, tapi memang itu kebanyakan seperti itu. Atau mungkin karena perempuan itu bisa juga ekspresif, sehingga terlihat dia banyak berpikir. Ya, padahal sebenarnya mau sama aja sebenarnya, tapi memang kita terlihat banyak mikir karena kita ekspresif itu tadi. Ya kan, mikir ini, mikir itu. Terlihat dari mana perilakunya kita. Mungkin kita jadi gampang cemas, kita jadi gerusa-gerusu, kita nggak tenang. Makanya itu ada suami khususnya yang dekat sama kita ya sering bilangnya ya kita sering mikir gitu ya. Nah, gitu. Nah, apakah itu normal? Ya normal, Bu, karena kita kan memang berpikir. Bagaimana sebaiknya saya merespon
Mungkin ini merespon suami kali ya, atau merespon kita yang banyak mikir. Kalau suami suka ngomong, udah gitu ya, ini suka sering mikir ya, bilang aja Bu ya, memang kita manusia punya punya akal untuk berpikir Ibu ya. Tapi kalau bagaimana saya harus merespon pikiran yang banyak tadi, berbagi Bu. Berbagi yang pertama, yang kedua mulai menentukan prioritas. Ditulis tuh, kan banyak tuh Bu. Kadang banyak ini Mbak Ajeng, pernah beberapa pasien itu selalu bilang banyak pikiran, banyak pikiran. Oke lah, saya terima, kata saya gitu ya. Lalu coba deh kita tulis apa aja. Oh ternyata yang dipikir itu aja Mbak Ajeng. Gitu. Ya kan? Jadi pas ditulis, Ya. oh 2 misalnya, oh 3. Dan itu terus-terus. Jadi seolah itu banyak. Nah, jadi menurut saya cobalah ditulis gitu ya. Karena tadi kita bilang, karena kita banyak yang kita pikirkan, sehingga apa kalau kita menulis, kita list-list apa aja sih ini, itu membantu kita juga berpikir lebih, apa ya, lebih lebih baik lah mana prioritas kita jadi tahu. Mana ini bisa nanti kita nggak merasa bersalah saat itu kita lupa gitu ya. Nah, gitu. Tujuannya begitu sih. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk merespon itu, kalau untuk suami, kalau saya sih bilang aja ya memang kita berpikir. Tapi kalau untuk kita itu ya tadi berbagi. Pertama, yang kedua kita coba tulis dan kita bikin list-list prioritasnya. Ya, oke. Nah, Masya Allah. Lalu juga, apakah ada durasi waktu mood swing pada wanita? Seperti hanya saat PMS saja kah gitu? Ya. Mood swing ini sebenarnya Ibu apakah gangguan atau tidak itu kita harus pahami juga ya. Karena kalau itu jadi gejala dari suatu gangguan itu memang ada durasi waktunya ya. Tapi kalau itu hanya untuk gejala atau PMS-nya yaitu ya sudah selesai PMS harusnya itu sudah aman harusnya. Tapi kalau itu ternyata berlanjut itu yang harus kita lihat lagi mood swing-nya apakah memang udah disorder dan lain sebagainya ya. Gitu ya. Yap. Oke, baik. Tadi pertanyaan selanjutnya masih bersinggungan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya itu masih dengan Bunda Adel. Saya beberapa kali kelepasan emosi depan anak, padahal saya tahu nggak baik gitu ya. Apa Ya. yang harus saya lakukan? Jadi mungkin sudah tahu itu tidak baik, tapi masih keceplosan. Marah, terus juga kelepasannya macam-macam gitu ya. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan para kita ibu ini? Ya. Tahu itu nggak baik, tahu harus kontrol, tapi Ya. bagaimana Supaya kita harus kelepasan. menyikapinya? Ya, Betul. Ibu saya juga merasakan ya apa yang Ibu rasakan gitu ya. Kadang kita juga jadinya merasa bersalah itu tadi ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kelepasan emosi ini tadi? Karena anak itu terus bertumbuh, Ibu, yang itu akan terus mempengaruhi stabilitas emosi kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, yang pertama, nah tadi saya bilang, eh, kita yang tahu kapan tubuh kita bereaksi kalau ada yang tidak nyaman. Oke, itu berarti kita harus meningkatkan self awareness-nya kita. Karena kan ini beberapa kali kelepasan, ya, bukan hanya sekali, berarti kan beberapa kali. Berarti kan awareness-nya Ibu mungkin agak kurang untuk emosinya. Berarti apa? Belajarlah untuk mengidentifikasi apa yang Ibu rasakan. Akui saja, Bu. Gitu. Ya saya sedih ternyata, saya kecewa gitu, saya kesel. Itu belajar untuk itu, Bu. Karena dengan kita lebih aware apa yang kita rasakan, jadi ketika ada yang men-trigger, itu nggak langsung membludak gitu loh. Karena kita tahu kita tuh marah karena apa, kita tuh kesel karena apa gitu loh. Ya, bukan bukan ditanya saya kenapa ya, bukan saya kenapa, tapi ternyata saya sedih ya, saya sakit ya, saya nggak suka nih gitu loh. Ya, nah, itu belajar untuk membangun awareness terkait emosi yang kita rasakan. Itu sangat penting. Itu awalnya. Karena kalau nggak aware, susah kita untuk kendali emosinya. Ya, karena kan kita mau memperbaiki, mengurangi. Apa yang mau dikurang kalau kita nggak aware? Gitu. Susah, memang susah. Gitu. Apalagi ya tadi saya bilang anak bertumbuh dengan tugas-tugas perkembangannya yang
itu mempengaruhi stabilitas kita, emosi kita sebagai ibu gitu ya. Anak 1 tahun, nanti 3 tahun toilet training, nanti 5 tahun mulai sekolah gitu ya, nanti udah mulai pra-remaja, ya terus saja terus begitu gitu ya. Makanya itu kalau kita nggak belajar untuk mengelola itu, akhirnya kan nanti pengasuhan kita kan terpengaruh juga ibu ya. Terus yang kedua, kalau ibu ada waktu, cobalah olahraga ringan teratur. Karena yang namanya anak, tadi saya bilang masalah anak atau perilaku anak gitu ya, atau mungkin kitanya lagi ada masalah, itu kan nggak bisa kita kendaliin gitu ya. Dari kita kendaliin dari unsur biologisnya supaya ketika ada yang men-trigger kita tidak terlalu kelepasan gitu. Sama yang satu lagi ya memang harus sharing sih sama pasangan ya. Apa sih yang nggak nyaman, apa yang nggak enak. Ya, ini kan konsepnya udah Yep. berkeluarga ya. Tapi kalau yang belum berkeluarga, kelepasan emosi, kenapa ya Bu Diah? Cobalah untuk menulis hal-hal yang dirasa. Ya, gitu. Berarti lebih ke journaling ya. Sebenarnya Nah, journaling tuh boleh. banyak membantu ya, Bu ya. Banyak membantu sih. Ya, Oke, baik, baik, baik. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Bunda tadi untuk pertanyaannya tadi banyak banget sebenarnya untuk Bunda Adel. Baik, Mm, selanjutnya pertanyaannya dari Bunda Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya mau tanya bagaimana cara memberitahu sekitar bahwa sebagai perempuan, kadang kita butuh jeda, ada siklus dan kondisi yang terkadang tidak memungkinkan untuk diforsir. Hidup di lingkungan patriarki dan belum sadar tentang kebutuhan perempuan sungguh sulit. Jadi sebenarnya ini balik lagi tadi yang ke awal ya, boundaries untuk support system untuk yang sekitar kita Ya, gitu. betul. Gimana ya? Memang sebenarnya kita juga tidak perlu menjelaskan sih Ibu ya. Itu karena itu kan juga tadi saya bilang kita juga nggak bisa mengatur bagaimana ekspresi seseorang. Tapi yang perlu kita eh, utarakan adalah yaitu tadi bahwa saya tidak nyaman, saya lebih ini begini gitu loh. Itu utarakan. Tapi bukan untuk menjelaskan ya karena aku Yap. begini-begini, karena aku begini. Itu kayaknya apa ya? Hmm, belum tentu juga akhirnya kan nanti orang atau kita pun jadi tambah kecewa karena kan kita ada pengharapan orang akan paham kita apalagi kan hidup di lingkungan yang patriarki ya kan gitu jadi lebih baik ya tadi mulailah untuk mengutarakan secara asertif saja apa yang dirasa oh kayaknya aku nggak nyaman deh lebih baik begini aja dulu ya sudah itu kalau kita konsisten lingkungan itu lama lama-lama kan juga akan memahami gitu loh dibanding kita Mhm. jabarin satu-satu ya karena aku harus begini. Nanti jadi adu nasib Ibu. Wah, Iya. itu kan begitu gitu. Apalagi kalau misalnya ada beberapa ini kan hubung lingkungan patriarki mertua misalnya gitu ya. Enggak, mama dulu begitu gini-gini. Jadi kita juga bingung. Jadi kita harus seperti apa gitu. Jadi lebih baik sih mulailah untuk eh, asertif mengatakan bahwa ya ada batasan untuk maaf ya saya belum bisa untuk itu udah that's it orang akan memahami nantinya gitu loh ya kan kita berkata dengan lebih baik bukan yang agresif yang kasar kan tidak begitu ya karena memang ya sulit tadi kan kebutuhan perempuan itu memang sulit ya apalagi di lingkungan yang mungkin masih konvensional terkait patriarkinya ya. Yep. Ya, Masya Allah. Ini jadi banyak banget sih Bu reminder buat saya secara pribadi. Mungkin juga Bunda dan teman-teman yang lagi ngedengerin juga walaupun tidak bertanya ternyata oh iya itu kayaknya saya banget ya. Iya. Oke, ini ada juga pertanyaan karena waktunya juga nggak berasa udah hampir 1,5 jam kita bareng-bareng. Hmm. Oke, saya mau oh ini ada Bunda Ami. Apa bahayanya seorang wanita yang terbiasa tidak bercerita kemana-mana, terbiasa menyimpan semua sendiri gitu. Nah, ini mungkin reminder juga kali ya buat Bunda dan juga teman-teman yang lainnya juga eh, bisa menjadi bom waktu nggak sih, Bu? Memendam sendiri semuanya. Bisa ya, bisa ya. Apalagi kalau dia tidak punya self regulasi yang baik. Ya, nah, itu bisa mempengaruhi.
nanti akhirnya muncul gejala-gejala awal problem psikologis. Apalagi dia tidak bisa atau tidak berani untuk mencari bantuan dan akhirnya kan jadi disorder, muncullah kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi tadi saya bilang mungkin kita mungkin tidak bercerita kemana-mana, yang terbiasa tidak karena mungkin memang tidak ada pembiasaan untuk bercerita kemana-mana, semuanya disimpan sendiri. Saya sih berpositifnya semoga memiliki self-regulasi yang baik. Ya, tapi kalau memang tidak, lebih baik belajarlah membiasakan. Paling tidak dengan orang terdekat. Kalau memang tidak juga bisa, belajarlah bercerita lewat tulisan. Jadi itu bisa keluar. Ya, karena manusia itu punya kapasitasnya menyimpan. Botol aja punya kapasitasnya 500 mili. Sama tubuh kita pun juga ada kapasitasnya. Apalagi kita hidup akan terus berlanjut, enggak sampai usia kita gitu ya. Otomatis kan permasalahan, stres yang kita alami gitu ya, konflik yang mungkin kita hadapi berulang, itu kan mempengaruhi ketahanan mental kita lah utamanya. Apalagi nanti kalau udah masuk ke fisik, jadi muncul keluhan-keluhan fisik, itu sih kalau saya. Jadi cobalah membiasakan, ya, karena dibilangnya yang terbiasa tidak, berarti kan belum membiasakan. Cobalah untuk membiasakan, ya. Yap, Kalau memang baik. belum dapat ya Masya Allah. tanya sama konselor atau ya profesional, udah begitu, ya. Masya Allah. Iya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya dan sedikit melegakan dengan apa yang dirasa sekarang. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir kita bacakan ya, Bu Diah ya. Dari Bunda Tita, izin mau bertanya Bu, apakah jika LDRan itu bisa mempengaruhi kondisi psikis dan fisik? Setelah 5 tahun LDR, akhir-akhir ini saya sering merasa cemas, takut, terutama tentang penyakit. Jika mendengar ada keluarga atau saudara yang sakit, saya jadi akhirnya OVT. Terus badan sering ngedrop. Balik lagi, beberapa kali ngobrol, terus juga ada sharing session, bahkan saya sendiri pun sering OVT, overthinking gitu ya. Ini yang memang harus dilatih. Nah, tapi bagaimana sih untuk meregulasi emosi biar tidak overthinking ini? Karena biasanya kalau overthinking kan yang dipikirin kan seperti yang tadi sempat dibilang juga sama Bu Diah, biasanya itu lagi, dan itu lagi. Gitu kan. Setelah yang itu selesai bakal berlanjut lagi. Nah, gimana menurut pendapatnya Bu Diah? Ibu Tita, terima kasih ya Ibu. Ibu, ini sudah 5 tahun, saya sarankan cobalah untuk konsul. Ya, kalau dari saya, karena ini sudah 5 tahun. Kalau untuk kasusnya Ibu ya, itu apalagi sudah mempengaruhi kondisi fisik. Saya nggak tahu kondisi fisiknya apakah sudah tertangani atau tidak. Ya, karena itu nanti makin tumpang tindih. Nah, apalagi ini udah lima tahun LDR gitu ya. Nah, selama 5 tahun ini sering ngerasa berulang cemas dan takutnya gitu ya, terutama penyakit dan lain sebagainya. Menurut saya cobalah untuk konsul. Ya Ibu ya, itu sih yang bisa saya ini kan. Selain yang tadi kan sudah ada materi ya, itu tetap dilakukan. Semuanya habis itu kita berserah juga kepada pencipta kita, jangan lupa Ibu ya. Jadi bukan kita nggak beriman sih sebenarnya, tapi memang ada fase memang loadnya kita juga sudah penuh. Nah itu butuh diurai. Nah ada orang yang bisa, karena ini sudah 5 tahun LDRan, Ibu merasanya juga sudah lama gitu. Ya, gitu ya Ibu ya, kalau saran saya sih ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Em, Mungkin ini akan ada sedikit lanjutan dari yang OVT tadi sih Bu ya gitu. Karena biasanya kalau misalnya perempuan yang belum terlalu banyak kegiatan gitu atau lagi lowong lah, lagi kosong lah, itu bisa tuh pikirannya kemana-mana tuh Bu tuh. Overthinking yang harusnya belum dipikirin gitu ya. Jadi waktu itu sempat ada juga yang memberitahu bahwa be present, menyadari untuk
hari ini aja gitu loh, fokus di hari ini aja. Nah, itu gimana sih, Bu? Ya, memang ya tadi kan kita tuh terlalu banyak overthinking. Karena apa? Karena banyak hal yang kita pendam. Aku seneng nih komennya eh, Mbak Adel nih. Coba sampaikan, ya tuh bener kan Plong. Jadi memang harus dibiasakan sih, karena kita memang tidak terbiasa. Makanya itu terasa susah dan akhirnya kita overthinking sendiri gitu kan. Padahal kan hal-hal yang kita pikirkan balik lagi, ya kita nggak tahu sunatullahnya seperti apa gitu ya Mbak Ajeng ya. Jadi Insya kalau Allah. ya, Iya, jadi iya. sampaikan saja hal yang kita khawatirkan. Cobalah untuk sharing dengan orang, mungkin orang terdekatnya kita gitu kan. Kita lebih ke mungkin seringnya kita itu seringnya berharap itu ketika kita menyampaikan, kita sharing, itu seringnya kita ingin dapat feedback, seringnya begitu. Padahal poinnya adalah kita hanya untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Ketika itu dapat feedback, berarti kan itu bonus. Berarti kan Allah itu maha baik gitu loh. Ya toh? Ternyata Iya, tidak Insya Allah. semenyenangkan itu gitu. Ya, gitu sih. Baik, baik, Masya Allah. Baik, Bu Diah mungkin boleh closing statement, pesan-pesan buat Bunda dan para perempuan hebat yang malam ini juga hadir. Mungkin ada closing statement yang lebih ngademin kita. Oke, terima kasih Mbak Ajeng dan teman-teman muslimah yang sudah join hari ini. Saya terima kasih sekali sharingnya hari ini gitu ya. Yang bisa saya sampaikan adalah cobalah untuk mendengarkan apa yang kita rasakan. Gitu ya. Halo? Ya. Cobalah untuk belajar mendengar apa yang kita rasakan. Jangan mendengar apa yang orang lain rasakan, gitu ya. Apa yang akan terjadi itu ketentuannya Allah. Kita tidak bisa mengobrak-abrik, mengutak-atik, ya. Tidak bisa juga memplanning, gitu ya. Jadi balik lagi benar kata Mbak Ajeng, kita present hari ini, apa yang bisa kita lakukan, peran apa yang bisa kita jalani, kita hayati, kita ikhtiar, kita berbaik sangka, itu intinya. Ya, terima kasih, tetap sehat, dan jangan lupa nutrisi makan dan kesehatan fisik itu juga penting sih. Ya, terutama kita perempuan. Masya Allah. Baik, terima kasih buat Bu Diah nih untuk edisi perdananya di Muslimah Bercerita. Banyak banget yang relate pastinya nih. Mungkin agak sedikit saya rekap ya untuk beberapa yang bisa kita ambil ya dan bisa menjadi refleksi untuk diri kita sendiri. Kenapa sih sebenarnya sebagai perempuan itu kita suka merasa bersalah gitu ya, padahal tidak pada tempat dan waktu kita merasa bersalah. Biasanya ini karena ada internalisasi peran caregiver dari budaya. Lalu dilanjutkan dengan beban mental yang emosional. Lalu ini nih yang dari tadi sering banget disebut, di mention sama Bu Diah itu adalah ekspektasi superwoman. Di mana ekspektasi orang ini yang tidak bisa kita jaga. Bahkan mungkin ini juga bisa menjadi refleksi kita sendiri untuk menurunkan ekspektasi kita kepada orang lain. Daripada kita kecewa, daripada kita jadi OVT jadinya. Dan yang pasti satu lagi juga adalah budaya produktivitas atau toxic productivity. Yang sebenarnya kalau misalnya kita sedang berjeda untuk tidak beraktivitas, berjeda untuk tidak bersosialisasi, atau sedang membuat boundaries, itu dibilang kok nggak produktif sih gitu ya, kok berubah sih gitu. Balik lagi kita belajar untuk mengontrol apa yang kita kontrol gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat sesi pada malam hari ini, insya Allah untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan juga buat Bunda dan teman-teman lain juga bermanfaat ya. Ini ada 5 pemenang yang sudah ditentukan. Saya sudah kirim nama-namanya di kolom chat. Saya lihat ada beberapa yang juga sudah WhatsApp ke saya. Giveaway-nya selamat kepada Bunda Azizia Freda Savana, Bunda Adel Umu Aisyah, terus juga ada Bunda Korea, ada Bunda Ami Winata, dan juga Bunda Tita. Silahkan di WhatsApp ke saya di nomor yang sudah saya bagikan di kolom chat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan plong banget malam hari ini.
gitu ya. Rasanya bisa plong, bisa mendengarkan beberapa inspiratif dari Bunda lain yang juga bertanya dan juga yang pastinya dari Ibu Diah. Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di Muslimah Bercerita selanjutnya karena hati juga bisa berbicara. Bunda, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, sehat selalu. Dan terima kasih juga buat Mbak Manda dan tim yang bertugas pada malam hari ini ada Mas Farhan. Terima kasih semuanya, salam sehat. Insya Allah kita dalam keadaan sehat, selalu dijaga hati, pikiran, dan tubuh kita. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam, saya Ajeng undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Manda, terima kasih Ibu dan juga Bunda lainnya. Selamat malam.